Untuk menyimpan tahu agar awet dan tidak cepat basi, di sini saya menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama tanpa menggunakan kulkas dan ini bisa bertahan selama 2 minggu. Untuk tips yang pertama ini berlaku baik penyimpanan tanpa kulkas ataupun dengan menggunakan kulkas. Jadi dua-duanya ya teman-teman, karena ini sangat penting banget, yaitu kalau kita habis beli tahu di pasar ataupun di warung, otomatis kan bungkusannya plastik seperti ini ya teman-teman. Nah itu di dalamnya kan pasti ada sisa sedikit air gitu dari tahu tersebut. Nah itu kalau sudah sampai rumah, usahakan jangan dibiarkan di suhu ruang atau ditaruh di kulkas begitu saja, tapi ini harus dikeluarkan dari bungkusan plastik tersebut, kemudian kita cuci bersih menggunakan air mengalir seperti ini ya. Karena kalau tidak, jangankan nunggu 2 minggu, 1 hari saja teman-teman, kalau dibiarkan tahunya itu nanti bisa berlendir dan rasanya pun jadi asem. Jadi tips yang pertama ini sangat penting banget untuk penyimpanan tahu tersebut ya teman-teman. Untuk penyimpanan yang pertama yaitu tanpa kulkas. Di sini sudah saya siapkan air, kemudian saya rebus terlebih dahulu. Tunggu airnya mendidih, baru tahunya kita masukkan. Dan untuk tahunya sendiri ini kita rebus sekitar 15 menit ya teman-teman. Kadang itu ada yang tanya gini, kenapa sih kak tahu murah banyak di pasar, di warung, kenapa harus disimpan sampai berminggu-minggu? Beli sekali pakai aja kan lebih fresh dan sehat. Nah kalau itu kembali ke pilihan masing-masing ya teman-teman. Berhubung pasarnya kan jauh di sini dan juga kalau tiap hari ke pasar itu wirawirinya itu juga lumayan ya. Jadi mau nggak mau kita harus bikin stok supaya tahu ini kan sering sekali kita masak sehari-harinya. Jadi supaya lebih praktis. Dan untuk cara pertama ini sangat penting banget, terutama bagi kita yang tidak punya kulkas. Otomatis kan di sini supaya tahunya tidak cepat basi ya. Ini dia tahunya setelah kita rebus sekitar 15 menit, dia lebih mengembang dan otomatis teksturnya jauh lebih padat nanti ketika dimasak ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita matikan kompornya dan ini kita diamkan sampai besoknya. Kalau mau ditutup, tunggu tahunya sampai dingin ya teman-teman, karena kalau tidak nanti uap airnya itu bisa menetes kembali ke tahu dan itu juga bisa menyebabkan cepat basi ya. Kalau saya di sini cukup saya tutup pakai sarangan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah besoknya airnya ini akan kita buang, kemudian jangan dicuci ya, tapi cukup disiram aja menggunakan air yang sebelumnya sudah kita rebus sampai mendidih. Jadi untuk yang kedua kali ini tahunya tidak perlu direbus ya teman-teman, cukup kita siram aja menggunakan air panas dan lakukan ini untuk setiap harinya sampai tahu siap dimasak. Jangan lupa tahunya harus benar-benar terendam dengan air panas ya. Untuk cara ini tahu maksimal bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 minggu. Selanjutnya di sini kita tunggu sampai airnya agak dingin, baru kemudian saya tutup menggunakan sarangan. Selanjutnya yaitu cara menyimpan tahu dengan dimasukkan ke dalam kulkas dan ini bisa awet sampai kurang lebih 1 bulanan ya teman-teman. Caranya yaitu kita rebus terlebih dahulu air sampai mendidih. Selanjutnya saya siapkan tempat yang kedap udara. Selanjutnya kita tuangkan air yang tadi sudah kita rebus. Untuk airnya ini kita sesuaikan dengan jumlah tahunya ya teman-teman. Jadi kita kira-kira supaya tahunya itu benar-benar terendam ke dalam air tersebut. Kalau sudah, selanjutnya di sini saya tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian saya aduk sampai garamnya benar-benar larut. Jadi fungsi dari garam di sini selain untuk perasa, dia juga dapat membunuh bakteri pada tahu sehingga tahunya itu tidak cepat asam ya teman-teman. Tapi untuk jenis tahu tertentu, biasanya tahu Bandung itu rasanya kan sudah asin, tidak perlu ditambahkan garam ya. Kalau teman-teman menyimpan tahu di kulkas tanpa direndam menggunakan air seperti ini, otomatis tekstur dari tahu itu lama-lama akan mengering dan menguning. Jadi kurang bagus ya. Nah kalau direndam seperti ini otomatis teksturnya itu akan tetap fresh dan lebih tahan lama ya. Selanjutnya ini tadi airnya kita tunggu sampai benar-benar dingin, baru kemudian kita tutup. Kalau sudah baru kita masukkan ke dalam kulkas. Untuk airnya di sini kita bisa ganti 2 atau 3 hari sekali ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita ganti air tersebut, airnya harus posisi kita rebus terlebih dahulu dan kita tuangkan sedikit garam seperti tadi saya caranya di awal. Dan tunggu benar-benar dingin baru kemudian tutup dan masukkan di kulkas. Semoga dengan cara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang sudah mencoba jangan lupa share di bawah ya. Terima kasih.